Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D mata kuliah praktikum pemrograman berbasis platform ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS yang kami buat, yaitu em, aplikasi Pupu App. Perkenalkan, saya Bella Deli Santika dengan NIM belakang 125. Saya Salma Humaira Irwan dengan di belakang 101. Saya Naira Akila Marshall dengan di belakang 102. Saya Alsya Putri Ramadhani dengan NIM 103. Saya Faruk Alakhir dengan 3 digit NIM terakhir 107. Saya Najma Zatul Sada dengan NIM 126. Baik, jadi untuk Pupu App atau aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi pencatatan aktivitas buang air besar. Nah, kita ini merancang sebuah aplikasi untuk membantu para pengguna untuk memantau kesehatan pencernaan kita dengan cara yang praktis, menarik, dan juga terorganisir. Nah, kami membuat aplikasi Pupu App ini eh, menggunakan Android Studio dan juga menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi untuk di aplikasi kita ini kami membuat fitur yaitu bisa untuk mencatat BAB-nya, kemudian bisa untuk melihat riwayat, dan yang ketiga itu kita juga bisa melihat statistik dari aktivitas yang telah kita catat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai onboarding page. Jadi setelah masuk ke aplikasinya itu, kita masuk ada 3 onboarding, yaitu pertama ini, kemudian ketika diklik next, itu akan masuk ke onboarding 2, kemudian next lagi, itu akan tampil ke tampilan onboarding 3. Nah, di ujung bawah ini kita setelah klik get started, baru kita akan muncul ke ke tampilan utama dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nayara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman utama dalam aplikasi Pupu App ini. Jadi, pada halaman kalender eh, ini berfungsi untuk menampilkan pencatatan harian pengguna secara visual. Nah, pada bagian atas, di sini ditampilkan bulan beserta tahunnya yang kita bisa geser. Nah, jadi untuk pada kalender ini kita juga menerapkan waktu secara real time, seperti hari ini tanggal 26 Juni 2025, maka di kalender ini dia langsung tertandai pada tanggal 26 Juni 2025. Selanjutnya, di kalender ini kita juga menerapkan fitur penandaan untuk riwayat-riwayat untuk pencatatan yang telah dimasukkan oleh user di tanggal-tanggal sebelumnya. Seperti contohnya, pada tanggal 12 ini ketika saya klik, itu nantinya dia akan menampilkan di bawahnya itu ada riwayat pencatatan BAB-nya, ada time, shape, color, size, notes. Selanjutnya itu juga ada pilihan untuk mengedit dan menghapus riwayat tersebut. Oke, selanjutnya akan untuk bagian pencatatannya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Salma. Oke, jadi di situ ada tombol add book untuk menambahkan aktivitas buang air besar pengguna. Bisa dipencet. Jadi di sini pengguna bisa mengatur tanggal, waktu, bentuk, ukuran, dan warna, serta menambahkan notes dari aktivitas buang air besar mereka. Yang pertama itu ada tanggal. Tanggal di sini di setting default hari itu saat pengguna membuka. Namun pengguna juga bisa mengatur menggantinya ke hari lain. Lalu pencet OK. Lalu di sini ada waktunya. Waktunya itu default real time. Jadi di sini pengguna bisa mengatur jam, menit, serta AM atau PM-nya. Lalu mengklik OK. Di sini ada 6, 6 jenis pilihan bentuk dari buang air besar pengguna. Lalu ada warna dan juga ukuran. Pengguna harus memilih salah satu dari ketiga ini juga, tapi untuk notes itu opsional, bisa dipilih atau tidak, bisa diisi atau tidak. Lalu setelah itu pengguna bisa mengklik tombol Save To. Aktivitas yang tadi itu akan tercatat di bawah kalender, akan tertera seperti shape, color, size, serta notes-nya, juga waktunya. Pengguna bisa mengedit ataupun menghapus. Untuk mengedit, saat diklik tombol edit, pengguna akan kembali ke fitur page add put tadi. Pengguna bisa mengganti lalu mengklik edit put.
nanti akan tersimpan editannya, lalu ada delete itu untuk menghapus aktivitas yang sudah ditambahkan pengguna. Bisa terlihat sudah hilang riwayat yang ada tadi. Untuk bagian statistik akan dijelaskan oleh Najma. Oke. Oke, selanjutnya boleh ke statistik. Oke, selanjutnya di sini ada page statistic of the week. Nah, ini tuh gunanya agar pengguna itu bisa melihat pola aktivitas buang air besar mereka itu selama seminggu terakhir. Nah, yang pertama itu kita menggunakan diagram batang. Di sini dipakai di time of day. Di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan frekuensi dari pengguna dalam buang air besar selama seminggu terakhir ini. Nah, di sini kita bagi waktunya ada 4 waktu, yaitu pagi di jam 5 sampai jam 11 WIB, habis itu siang di jam 11 sampai jam 15, sore di jam 15 sampai jam 18, dan malam di jam 18 sampai jam 5. Selanjutnya, kita di sini ada diagram lingkaran. Di sini ada 3 diagram lingkaran. Boleh di scroll. Di sini ada 3 diagram lingkaran yang menunjukkan aktivitas buang besar mereka aktivitas buang air besar si pengguna ini di distribusi shape, size, sama colornya. Jadi di sini selama seminggu terakhir dari @pup yang sebelumnya itu tersimpan, dan di halaman statistik ini jadi pengguna bisa mengenali kebiasaan tubuh mereka dan bisa melacak pola buang air besar mereka, dan juga bisa menyadari potensi masalah kesehatannya karena di sini ada color distribution. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagian page setting. Di sini page ini merupakan apa ya? Untuk pengguna bisa menyesuaikan preferensi pribadi mereka atau mengelola aplikasi ini sesuai kebutuhan si pengguna. Jadi di sini pertama ada daily. Daily ini berfungsi sebagai aplikasi untuk mengingatkan terkait kalender untuk pengguna untuk agar bisa mengingatkan untuk pup pup si pengguna. Terus berikutnya ada ekspor data. Di sini untuk mengekspor data yang sudah dimasukkan pada database kami. Terus berikutnya ada intro. Intro ini untuk berisikan pemberitahuan singkat awal. Lalu ada bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Terus lalu ada kontak us di sini untuk pengguna agar tahu bagaimana cara pengguna menghubungi pihak developer kami. Lalu ada term and policies di sini untuk apa ketentuan syarat-syarat dari pihak pengguna maupun developernya. Lalu kembali, oke. Berikutnya akan saya oper ke rekan saya. Baik, terima kasih Faruk. Jadi kami buat dengan menggunakan database. Kenapa kalian pilih SQLite? Karena SQLite ini lebih ringan, kemudian lebih cocok juga buat aplikasi Android, terlebih buat aplikasi kayak Pupu App ini. Karena Pupu App ini merupakan aplikasi yang tidak menggunakan fitur login. Jadi setiap akun itu dihitungnya per device. Jadi satu device itu satu akun seperti itu. Kemudian kalau pakai SQLite juga kita tidak perlu setup tambahan. Nah, data di SQLite-nya ini kita simpan dalam bentuk tabel. Kita pakai satu tabel aja buat setiap akun atau setiap user. Tabelnya itu isinya ada mulai dari ID, kemudian date time, kemudian color, konsistensi, notes, dan juga size dari aktivitas buang air besar si user dari inputannya itu. Kemudian selain itu kami juga menggunakan implementasi JSON pada proses build aplikasi dari Android Studio-nya ini, yang mana sistem ini jalannya itu secara otomatis menghasilkan file yang namanya itu output metadata JSON, dan file ini itu isinya hal-hal penting
informasi terkait hasil build, kemudian nama file APK-nya atau versi aplikasinya, atau jenis varian build yang digunakan. Selain itu, file ini juga bisa kita pakai buat kayak tracking build, kemudian buat distribusi aplikasinya juga bisa, ataupun buat integrasiin aplikasinya ini ke pipeline otomatis kayak CI dan CD. Mungkin sekian aja presentasi kami mengenai demo dari aplikasi Pupu App yang telah kami rancang. Mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.